semuanya, selamat datang di Tentang Jerman. Yeay. Kali ini gue mau berbagi cerita sama kalian tentang gimana proses skripsi kalau kalian kuliah di Jerman. Gue lagi skripsi kebetulan. Gue itu kuliah di Freie Universität Berlin atau di Free University of Berlin. Jurusannya kimia murni atau reine Chemie. Ayo kita mulai saja. Buat anak-anak FU di uni gue, program bachelor itu kita harus ngumpulin 180 Leistungspunkte insgesamt secara keseluruhan. Kalau misalnya kita pengen skripsi, kita nggak mesti udah selesai semua modulnya gitu. Kita bisa ngerjain skripsi ketika kita udah ngumpulin 120 Leistungspunkte. Kalau gue sekarang, gue udah nggak punya kelas apa-apa lagi. Kayak semua mata kuliah gue udah selesai. Begitu juga dengan internship gue. Tapi contohnya kayak temen gue yang sekarang juga lagi skripsi, dia itu belum internship bahkan. Tapi dia kalau nggak salah udah ngerjain semua modul juga atau cuma satu. Pokoknya intinya dia masih ada deh beberapa yang belum dia kerjain, tapi terus dia tetap bisa skripsi. Bahasa Jermannya skripsi itu adalah Bachelorarbeit. Bachelor ada Bachelor, Arbeit itu adalah thesis, tulisan bachelor thesis, Bachelorarbeit. Biasanya kalau teman-teman gue yang lain, dia itu bisa either dia ke satu profesor ngomong kalau iya nih gue pingin skripsi dan gue tertarik sama apa yang sedang lo kerjain, jadi kayak dia minta tema dari profesor, atau dia mendaftar ke suatu perusahaan dan ngerjain skripsi di sana gitu. Jadi dia kayak ngerjain proyek perusahaan itu dan dijadikan sebagai bahan skripsi. Nah kalau misalnya gue, jadi kan di institut gue ini ada banyak bagian-bagiannya. Ada anorganische Chemie atau kimia anorganik, ada organische Chemie, kimia organik, ada physikalische Chemie, itu namanya adalah kimia fisika. Setiap bagian-bagian ini tuh punya profesor. Setiap profesor ini tuh dia punya satu research group atau Arbeitsgruppe. Nah, setiap Arbeitsgruppe atau research group ini pasti punya tema dong. Kira-kira researchnya itu bertemakan apa, mereka ngerjain apa, dan lain-lain. Gue itu mesti milih sih di antara tiga itu. Kira-kira mana yang menurut gue akan enjoyable, yang gue tertarik temanya, gue milih organisasi Chemie. Jadi ketika gue semester 3 atau semester 4, gue itu ada modul namanya bioorganisasi Chemie. Dia tuh semacam biochemie gitu sih. Pada saat itu tuh selama gue kuliah, modul itu yang paling menarik buat gue. Jadi gue ngerasa cocok lah kalau misalnya gue ngerjain tema ini. Dan gue ngelihatnya tuh profesornya kayaknya asik gitu, masih muda. Terus tahu gue research groupnya dia tuh orangnya cuma dikit, terus orang-orangnya juga baik-baik. Nah akhirnya gue daftar lah ke sana. Terus si profesor gue ini research groupnya dia ngerjain ada beberapa tema. Salah satu temanya itu adalah ion mobility mass spectrometry. Yang ngebimbing gue langsung ini bukan si profesor. Gue itu dibimbing oleh seorang doktoran. Gue tuh ngerjain proyeknya dia. Jadi tuh dia punya proyek gitu deh. Dia mesti menganalisa suatu protein dan beberapa peptid gitu. Terus mereka bikin kompleks, dan kompleks ini yang harus dianalisa strukturnya pakai ion mobility mass spectrometry. Kalau misalnya seorang mahasiswa daftar gitu ke profesor, kita tuh kayak akhirnya join proyek yang lagi mereka kerjain gitu loh. Selama Bachelorarbeit ini gue dikasih waktunya itu 8 minggu in total. Jadi 6 minggu itu adalah waktu gue bekerja di lab, 2 minggu itu waktu gue nulis semuanya gitu, nulis teorinya, terus nulis hasilnya. Ya udah, akhirnya sekarang tuh tiap hari kerja gue penelitian doang. Nggak setiap hari sih sebenarnya, kayak measuringnya seminggu itu cuma sekali. Selebihnya itu gue habiskan waktu gue dengan auswerten data-data gue, atau gue itu kayak ngitung data-data gue gitu. Gue penelitiannya itu di Fritz Haber Institute. Si institut ini tuh masih di dalam Max Planck Association. Kalau kalian tahu Max Planck Institute, nah itu adalah anak dari si Max Planck. So far seru sih. Gue itu akhirnya kerjanya itu bareng orang-orang researcher yang udah postdoc atau bareng doktoran. Terus lingkungannya juga cukup multikulti, nggak cuma orang Jerman doang, ada orang Koreanya, terus ada orang dari Hungary kalau nggak salah, terus ada yang orang Amerika juga. Terus tiap minggu itu kita punya group meeting. Di situ kita kayak ngomongin seminggu itu udah ngerjain apa, terus hasilnya kayak gimana. Terus tiap 2 minggu sekali ada presentasi dari profesor dari mana. Kayak misalnya minggu lalu tuh ada profesor datang dari University of Leicester kalau nggak salah. Kayak dia ngepresentasiin tentang helium droplets gitu. Terus kita harus unbedingt datang. Nah di Jerman ini ketika kalian Bachelorarbeit ada fakultas atau ada jurusan yang harus sidang atau harus Verteidigung bahasa Jermannya. Tapi ada juga jurusan yang kita cukup abgeben skripsi kita doang. Kita cukup kayak ngasih skripsi kita terus udah kita lulus. Sayangnya di jurusan gue itu harus sidang, gue harus Verteidigung. Kalau skripsinya sih
bisa pakai bahasa Jerman, bahasa Inggris. Gue pilih pakai bahasa Inggris. Tapi kalau pas sidangnya gue boleh pakai bahasa Jerman. Jadi kayaknya nanti gue bakal pakai bahasa Jerman juga. Soalnya ternyata susah gitu loh. Selama ini gue belajar pakai bahasa Jerman. Semua kata-kata dan kalimat yang berhubungan dengan kimia dan lain-lain itu gue taunya cuma pakai bahasa Jerman gitu. Kayak susah gitu buat nyari bahasa Inggrisnya. Terus pas sidangnya nanti bakal ada 2 yang nguji. Penguji satunya tuh profesor gue yang jadi kepala research group ini. Yang kedua itu adalah profesor dari organic chemistry juga, which is dia itu profesor gue di OC1, situ semester 2 kalau nggak salah. Kalau di universitas gue, ketika lo udah selesai kuliah, nggak ada graduation. Lo selesai abgeben skripsi, beres, terus lo sidang, udah deh, selesai. Nanti lo dihubungin sama uni lo, kalau misalnya soeknis lo atau ijazah lo udah bisa diambil, terus lo lulus. Sembari gue nunggu si protein gue selesai di sentrifuger, gue mau ngasih tur. Ini biasa aja sih tempat chemicaliannya. Gue nggak tahu sih bahasa Indonesia chemicalian apa. Pokoknya tempat chemical substance-nya. Terus ini mesinnya, ini sih mesin HPLC. Kalau ini mesin yang gue pakai Sinap. Nanti probanya gue taruh di sini di jarum kecil gitu. Terus ya udah deh, ntar ini jalan sendiri. Terus ntar gue ngatur-ngaturnya lewat sini. Ini tabungnya, gue pakai gas helium. Gue mesti bikin probe gue dulu. Terus, in the meantime, gue bisa nyiapin si jarum. Probenya itu gue taruh di jarum kecil ini, biar bisa masuk ke sana. Tapi, kayak ujungnya ini tuh harus gue potong gitu loh. Jadi gue ngeliatnya harus dari mikroskop. Jarumnya gue masukin ke sini dulu. Itu probenya dipasang di sini karena gue lagi acquire spektrumnya. Gue lihat kira-kira intensitinya udah bagus apa belum. Jadi kan gue punya satu protein nih, kompleks. Nah, gue harus mengisolasi satu mass to charge ratio kalau di mass spectrometry. Nah, terus gue bombardir lah sama energi biar proteinnya tuh gue pengen lihat nanti dia strukturnya yang tadinya kompak lama-lama tuh kebuka gitu, kebuka lama-lama dia tuh terdisosiasi. Oh my god,
Bo, susah banget, Bo. Gue ngomongin kimia pakai bahasa Indo. Jadi sekarang gue lagi nungguin dia lagi acquiring gitu. Ini fungsi-fungsi yang gue berikan. Setiap fungsi ini ada spanung tertentu. Spanung itu apa ya? Ntar gue taruh di sini spanung itu apa. Ya udah, sekarang gue basically have nothing to do except nungguin ini. 3 hours later. Halo, sekarang udah jam 2:30. Terus gue belum selesai. Soalnya dari tadi tuh kayak liquidnya hilang mulu gitu loh di kapilarinya. Kayaknya gara-gara angin atau gimana. Soalnya tadi tuh banyak orang datang gitu. Kayaknya sih gue bakal selesainya sampai malam sih. Kayaknya. Soalnya masih ada satu hal lagi yang mesti dikerjain. 2 hours later. Sekarang jam 4:40. Gue masih measuring. Sekarang gue lagi di sini. Spanung 10. Masih banyak, Bo. 40 sama ini masih ada 3 lagi. 1 eternity later. Coy, gue masih di sini. Di luar udah gelap gitu. Harusnya gue tuh udah selesai. Tapi di kapilari gue itu somehow tuh kayak liquidnya udah hilang mulu. Jadi gue sinyalnya hilang gitu. Terus gue harus ngisi dia lagi. Terus ntar hilang lagi. Gue kan bikin tuh 20 mikroliter ya. Terus udah kayak mau habis gitu, coy. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new. Akhirnya selesai juga. Jam 6:30. Sekarang mau siap-siap dulu ya. Masukin semua barang-barang gue. Kayak agak susah deh kalau siap-siap sambil nge-vlog. Buat kalian yang ada pertanyaan mengenai skripsi di Jerman, kalian bisa tulis di bawah pertanyaannya. Insya Allah kalau gue baca, gue jawab. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!